Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam kesempatan ini kita akan membahas hikmah yang keempat dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita bacakan dulu litabaruk. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Istirahatkanlah dirimu dari berpikir hal-hal yang sudah ditanggung oleh Allah, tidak usah dipikirkan olehmu. Saudaraku, jadi Ki Musonib dalam kesempatan ini memberikan keilmuan kepada kita dengan untaian kata mutiaranya, sebuah hikmah yang sungguh sangat mendalam yang sudah dialami oleh beliau dulu. Jadi kita itu harus arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan diri kita dari kegalauan. Kita gak usah capek-capek bikin pusing, bikin galau memikirkan yang sudah ditanggung oleh Allah. Itu karena apa? Allah itu maha mengetahui akan segala sesuatu. Allah itu mengetahui, maha baik, maha sempurna, maha kasih sayang apa yang harus diberikan oleh Allah kepada hambanya. Itu. Jadi kita jangan ngatur Tuhan, itu terserah Allah. Dan ketika Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah berjanji itu pasti ditepati. Justru yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana kita itu bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Jadi hati kita harus tenang, harus yakin, harus tentram. Kita positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha baik, asalkan kita ibadah dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, cari nafkah yang halal dengan maksimal. Itu kita gak usah memikirkan mau diberi berapa atau jumlahnya berapa, gak usah. Itu adalah hak prerogatif Allah. Namun yang jelas, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari terhadap janjinya. Janji Allah itu pasti benar. Nah, seperti itu. Nah, di sini saudaraku, justru yang harus jadi bahan pemikiran untuk kita semua itu, bagaimana caranya kita itu bisa melaksanakan perintah Allah. Itu. Bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah secara maksimal, bahkan bisa ditingkatkan terus ditingkatkan. Nah, itu makanya ada suatu pernyataan, al-ujrah biqadril masyaqqah, atau dalam kata lain, al-ujrah bi'atibaril masyaqqah. Pahala, upah itu sesuai dengan kerja kerasnya, masyakatnya. Itu. Jadi kita jangan galau, jangan risau. Allah tidak akan memberikan pahala kepada kita. Justru ketika kita kerjanya profesional, proporsional, ibadahnya bagus, dohir batin itu diatur sedemikian rupa, nanti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, seperti itu. Orang yang berumah tangga, contoh suami, tidak perlu atau jangan risau, gak usah galau tentang sikap istri kepada suaminya, itu yang manis atau yang pahit. Tidak usah, gak perlu, jangan galau. Justru tugas suami itu bagaimana memberikan contoh sebaik-baiknya kepada anak dan istrinya, mencari nafkah yang halal, yang banyak. Itu
supaya tercukupi semuanya. Kalau belum tercukupi, sabar sambil berikhtiar. Justru tugas suami adalah laksanakan tugas-tugas sebagai seorang suami, memberikan contoh yang terbaik dan memberi pelayanan yang terbaik untuk anak dan istrinya. Masalah istri dan anak balas budi atau tidak itu bukan urusan suami sebetulnya. Tugas suami adalah memberikan pelayanan yang terbaik, memberi nafkah yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik. Itu sebetulnya. Jadi jangan galau, jangan risau, apalagi sampai negatif thinking. Dan seperti itu. Kalau seorang kiai, pak kiai, pak ajengan, ulama, itu sebetulnya tidak perlu apakah santri menghargai atau tidak, atau santri berbuat balas budi atau tidak. Sebetulnya itu tidak perlu. Tapi justru tugas kiai adalah memberikan contoh yang terbaik dalam mengajar santri itu mudawamah sampai istiqomah. Makanya kalau di pesantren umpamanya sebagai seorang kiai itu berikan para santri itu menu-menu terbaik kitab. Berikan contoh, berikan pengalaman masalah ilmu ukhrawi, masalah ilmu duniawi, sehingga para santri itu ketika mukimnya itu manfaat ilmunya. Makanya santri ketika mukim itu kan ada yang menjadi ulama, menjadi umara, gitu, menjadi pedagang, petani, silakan saja itu untuk tambahan. Tapi jangan lupa, karena santri itu calon ulama ul amilin, itu harus bisa membimbing umat, membimbing santri, gitu, membimbing masyarakat dan semuanya. Nah itu, jangan lupa tugas inti. Itu. Dan masih banyak di sini contoh-contoh yang tidak saya akan ungkapkan saking panjangnya. Tapi yang jelas, laksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Suami, istri, anak kepada orang tua kepada anak, pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada pemimpin, pak kiai kepada santri, santri kepada kiai. Jadi laksanakan tugas masing-masing, baik itu masalah duniawi ataupun ukhrawi. Laksanakan dengan maksimal dan optimal. Adapun hal yang sudah ditanggung jawab oleh Allah, apapun itu, nah itu kita gak usah risau, gak usah galau, biar Allah yang mengatur, Allah yang mengatur, memberikan yang terbaik untuk kita. Tugas kita laksanakan tugas sebaik-baiknya. Hati kita tetap harus tenang, harus tentram, jangan galau. Yang sudah ditanggung jawab oleh Allah itu adalah sebuah kebaikan yang harus kita jangan sampai negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan galau, jangan risau, laksanakan tugas sebaik-baiknya. Nanti Allah yang menolong kita semua. Saudaraku, semoga penjelasan ini meskipun ini jauh dari maksud Musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tapi semoga meskipun sedikit ada manfaatnya untuk semua. Untuk saudara di mana saja berada, itu ada kajian hikam di tempatnya masing-masing, silakan ke guru ahli kita itu diaji supaya tasawuf kita semakin bagus. Kita belajar membuang akhlakul madhumah atau akhlakul sayyi'ah dalam hati kita, dari hati kita nanti diisi dengan akhlakul mahmudah. Nanti kita menjadi dekat kepada Allah, menjadi dekat dengan Allah, dan sampai cita-cita tertinggi puncaknya itu al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.